pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar dunia kesehatan selama 1 jam ke depan. Di mana kali ini narasumber kita datang dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur, yang mana kita akan membahas tema seputar anestesi dalam perspektif awam. Pemirsa, dalam dunia medis mungkin kita sering mendengar istilah anestesi sebelum proses operasi. Anestesi adalah sebuah tindakan yang dilakukan atau diambil sebelum operasi dimulai untuk mengurangi rasa sakit yang mungkin terjadi selama proses pembedahan dilakukan. Anestesi juga memiliki beberapa jenis dengan tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Untuk itu, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang anestesi dalam perspektif awam bersama Dr. Nur Syamsu Komarullah SPAN selaku dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Dr. Samsu. Selamat pagi, dokter. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini adalah pertama kalinya untuk saya selama memandu Sehat Selalu itu baru bertemu pertama kali dengan dokter anestesi. Iya. Nah, ini adalah sesuatu yang baru tentu saja untuk saya dan pemirsa mungkin. Jadi mungkin nanti hari ini kita akan mengulik lebih dalam seperti apa sih anestesi di dunia medis itu ya mungkin, dokter ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu, dokter. Anestesi itu kalau di dunia medis ini lebih detailnya seperti apa sih kira-kira? Anestesi ya, jadi ini kita bicara, saya usahakan seminimal mungkin dengan istilah medis ya, karena kan kita target kita orang awam ya. Jadi ya, anestesi itu sebetulnya asal katanya dari bahasa Yunani ya. An itu tidak, artinya tidak atau tidak ada, dan aistesis ya. Aistesis itu sensasi atau rasa. Jadi kalau dalam perspektif dalam kaitannya dengan dunia medis itu anestesi itu artinya kondisi di mana hilangnya sensasi rasa dalam hal ini rasa nyeri ya, dengan disertai atau tanpa disertai hilangnya kesadaran. Jadi tujuan utamanya anestesi itu untuk memfasilitasi adanya operasi agar selama operasi berlangsung pasien tidak merasakan nyeri. Baik itu pasien mau operasi masih dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Tidak sadar, tapi gitu, supaya tidak merasakan nyeri. Iya, untuk menghilangkan nyeri ketika dilakukan tindakan operasi. Itu berarti tujuannya berarti ya, dokter? Iya, tujuannya. Jadi sebenarnya istilah anestesi itu kan istilah sebuah kondisi ya, kondisi di mana rasa nyeri atau sensasi nyeri itu hilang. Jadi untuk membuat pasien berada dalam kondisi itu, yaitu namanya tindakan anestesi atau kalau dalam bahasa awam kita sebut saja mudahnya pembiusan seperti itu ya. Betul. Pembiusan begitu. Jadi pembiusan itu adalah tindakan untuk membuat pasien berada dalam kondisi anestesi, yaitu tidak bisa merasakan nyeri ketika dilakukan tindakan operasi. Ya maklum ya, namanya juga dibedah, dia apa-apain, kalau ngerasain sakit kan ya aduh, itu pasti langsung teriak-teriak lah ya pemirsa, makanya dilakukan tindakan ini begitu ya. Itu untuk yang melakukan prosedur dari anestesi ini sendiri, apakah semua dokter bisa atau memang harus dokter khusus anestesi? Sebenarnya tergantung tindakan jenis anestesinya apa ya, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi pembiusan itu bermacam-macam. Kalau memang pembiusan sekedar pembiusan lokal, mohon maaf ya, untuk cabut gigi atau untuk jahit luka di tangan kena pisau seperti itu kan pembiusan lokal. Itu bisa dilakukan oleh semua tenaga medis, oleh dokter gigi, dokter umum, bahkan perawat pun bisa melakukan. Tetapi untuk pembiusan dalam konteks operasi yang lebih besar, misalnya operasi bedah
sesar, operasi bedah otak, itu yang boleh melakukan tindakan pembiusan hanya dokter spesialis anestesiologi. Oke, nah ini mungkin boleh dijelaskan sekalian dokter. Sebenarnya macam-macam dari pembiusan atau anestesi ini tuh apa aja? Kalau tadi kan sudah ada bius lokal begitu ya. Betul. Kemudian ada anestesi yang mungkin dengan konteks operasinya lebih besar begitu. Nah ini mungkin boleh dijelaskan sekalian dokter. Iya, jadi anestesi atau pembiusan ya, pembiusan itu kalau mau dijelaskan detail banyak sekali macamnya. Cuma saya sederhanakan saja. Kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian, oke. Yang pertama pembiusan lokal, pembiusan lokal itu, yang kedua adalah pembiusan regional, dan yang ketiga adalah pembiusan total. Jadi untuk pembiusan lokal itu kita memberikan obat anestesi atau obat bius langsung ke daerah yang akan dilakukan operasi. Oke. Jadi misalnya ada kita kena pisau di tangan ya, di tangan. Kita mau jahit nih, lukanya cuma kecil, tidak perlu pembiusan total. Jadi disuntikan obat anestesi ke daerah yang akan dijahit seperti itu. Oke, jadi disebut lokal. Iya, itu pembiusan lokal. Dengan setelah disuntikan obat bius lokal itu, tindakan penjahitan jadi tidak menimbulkan nyeri, begitu. Yang kedua adalah pembiusan regional ya. Bedanya apa dengan pembiusan lokal? Sebetulnya sama-sama targetnya adalah sel saraf ya, jaringan saraf. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, sebaiknya kita tahu secara sederhana ya konsep tentang nyeri ya. Jadi nyeri itu sebenarnya sebuah sensasi atau rasa tidak menyenangkan ya secara fisik maupun secara psikis akibat adanya kerusakan jaringan. Jaringan itu sel-sel tubuh ya, kumpulan sel-sel tubuh itu kita sebut jaringan. Jadi rasa tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan. Kena sayat pisau itu kerusakan jaringan, nyeri. Dicubit seperti ini tidak terjadi kerusakan, tapi dia berpotensi menimbulkan kerusakan, itu juga akan menimbulkan nyeri. Jadi ketika ada rangsangan nyeri di ujung sel tubuh seperti ini ya, sel-sel itu akan mengeluarkan zat-zat kimia yang menjadi sinyal nyeri. Jadi zat kimia itu akan ditangkap oleh ujung-ujung saraf di sini sebagai sebuah sinyal nyeri. Ujung-ujung saraf ini akan berkumpul membentuk sebuah jaringan saraf. Jaringan saraf itu akan menyalurkan sinyal nyeri tadi ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, dari saraf tulang belakang akan disalurkan lagi ke otak. Di otak sinyal nyeri itu akan dibaca, dipersepsikan oleh otak sebagai sebuah rasa nyeri. Nah, rasa nyeri itu yang kemudian dikirimkan kembali ke tempat semula dan dirasakan sebagai sebuah sensasi nyeri oleh pasien. Itulah yang namanya nyeri. Secara dunia medis ternyata ada prosesnya ya Pak Mirsa, nggak cuma sekedar sakit aja gitu. Jadi bedanya apa antara pembiusan lokal dengan pembiusan regional tadi? Kalau lokal kan tadi langsung di daerah yang akan dilakukan operasi. Kalau regional sebetulnya targetnya sama, sel-sel saraf, cuma sarafnya itu jauh dari tempat yang akan dioperasi. Misalnya lukanya di sini tadi, kita bius lokal di sini. Tapi misalnya lukanya terlalu lebar nih. Obat bius yang kita suntikan kan jadi terlalu banyak, jadi terlalu banyak suntikan, itu juga akan mengganggu juga. Ada salah satu teknik pembiusan, itu pembiusan regional, kita suntik obat anestesinya atau obat biusnya misalnya di saraf yang di sini. Jadi di sini kan tadi kumpulan saraf akan berjalan ke sini. Karena lewat gitu tadi. Iya betul, lewat ke sini. Kita suntik saja obat biusnya di saraf yang ketiak yang lebih atas, sehingga apa yang kita sebut sebagai sinyal nyeri dari bawah tadi itu akan terhenti di sini. Tercover semua yang dari sini semua. Terhenti di saraf ketiak, tidak diteruskan ke saraf tulang belakang. Karena sinyal itu tidak terus ke saraf tulang belakang, sehingga tidak bisa diteruskan ke otak, tidak bisa dibaca sebagai rasa nyeri oleh otak, seperti itu. Jadi itu bedanya pembiusan lokal dengan regional. Lain lagi dengan pembiusan total. Pembiusan total itu target pembiusan kita bukan sekedar sel saraf atau jaringan saraf, tapi sudah di otak. Jadi otak itu kita berikan obat-obatan bius, obat anestesi lewat pembuluh darah biasanya atau lewat gas yang akan masuk ke pembuluh darah dan akan mengalir ke otak. Target utamanya otak. Walaupun di semua jaringan ada ininya ya, ada apa yang namanya reseptor untuk menangkap obat itu, tapi target utamanya pembiusan total adalah di otak, sehingga otak menjadi kehilangan kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal nyeri yang dikirimkan dari bawah itu. Seperti itu. Memang langsung ke otak itu tadi. Betul ya dokter ya. Wah, ternyata dari pembahasan 3 ini aja udah panjang sekali ya dokter ya.
Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut seputar anestesi ini seperti apa ya dokter ya. Jadi mungkin ditahan dulu jawabannya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar anestesi dalam perspektif awam bersama Dr. Samsu dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, ternyata kalau dibahas seputar anestesi ini itu dibagi menjadi 3 jenis, begitu ya dokter ya? Secara umum. Secara umum. 3 jenis. Tapi ternyata ada banyak ini. Kalau mau dispesifikan lebih banyak lagi banyak sebetulnya. Banyak sekali. Tapi Tenang secara mudahnya garis besarnya 3 jenis itu ya. Ini karena bukan kuliah umum pemirsa ya. Jadi yang paling mudah dipahami dan mungkin paling sering terjadi aja deh gitu. Dan ternyata ada lokal, regional, dan total. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan lagi dokter untuk yang melakukan prosedurnya dari lokal, regional, dan total ini sendiri, yang melakukan prosedur anestesi ini siapa? Kalau tadi kan lokal, oke, semuanya bisa begitu ya. Tapi kalau untuk regional dan juga total ini seperti kalau pembiusan lokal seperti yang saya jelaskan tadi, semua boleh, semua petugas medis ya, para medis pun boleh, perawat pun bisa ya. Tapi kalau untuk pembiusan regional, termasuk salah satu jenis pembiusan regional itu pembiusan di saraf punggung ya, untuk operasi sesar biasanya. Itu kan di blok sarafnya, di situ dikasih obat bius sehingga sinyal nyeri berhenti di saraf tulang belakang. Itu termasuk salah satu jenis regional juga selain tadi saraf ketiak. Jadi kalau udah pembiusan regional dan terutama pembiusan total atau pembiusan umum ya, itu mutlak harus dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Jadi memang yang dilatih, yang belajar mempelajari obat-obatan, mekanisme kerjanya obat, efek sampingnya apa, terus cara kerjanya, bagaimana memulihkan kondisi setelah pasien terbius, itu ya dokter spesialis anestesiologi. Oke, dan artinya berarti setiap rumah sakit punya dokter spesialis anestesi dong ya? Seharusnya semua rumah sakit yang memiliki pelayanan bedah ya, atau pelayanan ICU seharusnya punya dokter spesialis anestesiologi. Karena memang penting sekali fungsinya, ya, betul. Ya, begitu ya dokter ya. Nah, tapi kalau untuk untuk pemilihannya tadi, pemilihan jenis pembiusan yang dilakukan, itu bagaimana nih untuk bisa, oke ini regional, oke ini total, ini lokal, itu bagaimana dokter? Iya, pertanyaan yang bagus ya, yang mungkin sering saya terima dari pasien ya, sebagai dokter anestesi ketika melakukan kunjungan sebelum operasi. Itu yang sering jadi pertanyaan dari pasien adalah, nanti biusnya bagaimana? Apakah bius total ataukah bius sebagian atau regional itu tadi? Jadi tidak ada yang namanya pembiusan yang terbaik ya. Yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis pembiusan, yang terutama faktor utamanya adalah faktor safety, keselamatan dan keamanan. Jadi misalnya belum tentu jenis operasi yang sama itu pada pasien yang berbeda jenis pembiusannya akan sama. Oh gitu dokter? Belum tentu. Jadi misalnya pada operasi patah tulang kaki ya, misalnya pada operasi patah tulang kaki, pada orang dewasa muda yang relatif jantungnya sehat, paru-parunya sehat, organnya semuanya masih aman, ya, semuanya masih aman, bisa saja dilakukan pembiusan regional dengan misalnya menyuntikkan obat bius di saraf di paha misalnya. Jadi itu nanti ketika dilakukan pembiusan dengan menyuntikkan regional di paha, yang teranestesi, yang mati rasa hanya kaki yang akan dioperasi saja, misalnya kaki kanan saja. Yang lainnya tidak? Yang lainnya tidak. Ini akan relatif lebih aman karena obat-obat anestesi, obat bius yang masuk ke pembuluh darah tidak banyak. Kalau memang itu tidak memungkinkan, misalnya tidak memungkinkan karena tidak tersedia alat-alat untuk blok pembiusan regional di saraf paha, bisa dilakukan pembiusan regional yang lain di blok saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang. Jadi obat bius dimasukkan di punggung, sehingga nanti dari daerah perut sampai kaki itu akan mati rasa karena sinyal nyerinya dihambat di saraf tulang belakang. Nah, ini obat anestesinya jelas akan lebih banyak daripada blok di saraf ya yang dibutuhkan ya. Nah, di blok di saraf ini paha. Jadi pertanyaan nih maksudnya. Karena kenapa kok gitu dokter? Karena yang akan terkena efek itu adalah dari perut
mohon maaf saya koreksi ya, bukan obat anestesinya yang lebih banyak, tapi yang terkena efek lebih banyak. Jadi karena yang diblok lebih tinggi lagi di saraf tulang belakang, sehingga yang terkena efek itu dari saraf tulang belakang ke bawah, kaki kanan ya kena, kaki kiri yang kena. Karena lebih banyak jangkauannya. Betul, ya. Sehingga efek samping obat anestesinya pun juga lebih banyak daripada sekedar blok di saraf paha. Nah misalnya pada pasien yang lain ini, pada pasien anak-anak umur 3 tahun misalnya, operasi patah tulang kaki. Kalau kita melakukan pembiusan regional, saya rasa kok tidak memungkinkan, karena kondisi itu mewajibkan pasien dalam kondisi yang sadar, tenang, dan selama operasi pun bisa jadi pasien masih sadar kalau tidak ditambahi obat tidur. Pada anak-anak yang paling mungkin untuk melakukan operasi itu ya pembiusan total. Dari awal memang sudah diberikan obat bius total, sehingga pasien menjadi kehilangan kesadaran, tidur dalam, tidak nyeri, tidak ingat, seperti itu. Jadi apakah berarti pembiusan total lebih baik daripada pembiusan regional? Belum tentu juga, karena tergantung lagi kepada kondisi pasiennya juga, seperti itu. Pada kondisi pasien misalnya lain lagi, pasiennya sama nih kasusnya patah tulang kaki, tapi pasiennya pasien tua dengan penyakit jantung misalnya, dengan penyakit jantung, penyakit jantung. Itu jelas obat-obat pembiusan total itu akan mempengaruhi jantung juga, karena obatnya masuk lewat aliran darah dan ikut aliran darah termasuk ke jantung juga. Penyakit jantungnya bisa tambah berat. Jadi pada pasien ini pembiusan mana yang dipilih? Ya paling aman blok saraf paha atau blok saraf tulang belakang. Jadi semua orang itu punya karakteristik masing-masing, punya penyakit penyerta masing-masing, dan itu membuat seorang dokter ahli anestesi harus berpikir pembiusan mana yang paling aman untuk pasien tersebut. Operasi yang sama, pasien berbeda, belum tentu teknik pembiusannya sama. Jadi yang dipilih adalah mana yang paling aman untuk pasiennya. Karena dikiranya ya kayak tadi mungkin sama-sama patah tulang, tapi yang di anestesi itu sama untuk satu pasien dan pasien lainnya. Ternyata tidak, malah dokter. Nah ini mungkin ngomong saya sebelum lupa dokter. Tadi dokter sempat mention bahwa kalau misalkan jika tidak bisa dianestesi di, kalau misalnya kasus patah tulang tadi ya dok ya, di apa tadi dok itu saraf paha? Saraf paha. Saraf paha. Iya. Itu kenapa kok? Maksudnya kok tidak bisa? Itu kenapa ya? Ada untuk anestesi pembiusan regional di saraf-saraf tersebut itu biasanya perlu alat-alat khusus, misalnya USG untuk melihat saraf mana yang akan kita suntik, atau ada namanya alat stimulator saraf ya. Stimulator saraf itu sebuah alat pendeteksi saraf ya. Jadi ketika jarum obat bius itu sudah mendekati saraf, nanti akan ada tandanya, ototnya bergerak-gerak nih, berarti itu sudah dekat dengan saraf yang kita tuju. Jadi sudah tepat, berarti obat bius kita disuntikan di daerah itu. Kalau belum tepat berarti bisa dipindah ke yang lain gitu. Jadi begini, jadi belum tentu semua rumah sakit itu punya alat-alat untuk pembiusan regional itu. Tapi kalau untuk pembiusan regional yang secara umum, yang regional di saraf tulang belakang, saya rasa semuanya sudah punya. Pembiusan total punya. Tapi kalau untuk pembiusan lokal regional yang di blok saraf tertentu, saraf paha, saraf ketiak, itu belum tentu semua rumah sakit punya alatnya. Alatnya kan beda ya dok? Semacam USG saja bisa, USG, atau kalau yang lebih advance lagi, lebih lengkap lagi ya itu tadi apa pendeteksi saraf namanya, nerve stimulator ya, stimulator saraf ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa obat bius kita itu masuknya pas di daerah saraf yang memang kita tuju untuk mengurangi efek samping dari obat anestesi itu. Gitu ya. Maksudnya saya speechless-nya karena ternyata cukup complicated ya dok. Karena dengan melihat proses yang seperti itu loh, nggak, dan apalagi setiap pasien itu kondisinya berbeda, anestesi yang dilakukan pun juga berbeda, dan ternyata nggak semua rumah sakit punya alat yang seperti yang dibilang dokter tadi gitu. Tapi hampir sebagian untuk mungkin anestesi yang umum yang kayak saraf belakang dan punya, anestesi umum ya, saya rasa semuanya punya ya. Saya pikir kayak cuman suntikan biasa gitu dok. Ya beda. Ternyata bukan pemirsa. Nah ini nih yang jadi pelajaran berarti untuk pemirsa yang ada di rumah, pentingnya mempelajari anestesi juga ya, karena kan kita kebutuhannya adalah
Ya tadi dokter sampaikan bahwa dokter tuh ternyata sering ditanyain juga nih, kira-kira kalau operasi ini nanti yang dianestesi apa nih dok? Yang apa, lokal kah, regional kah, total kah, atau gimana? Ternyata penting sekali untuk mengetahui informasi seputar anestesi ini. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar anestesi dalam perspektif awam bersama Dr. Nur Syamsul Komarullah SPAN selaku dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita bersama Dr. Syamsul ya, saya ingin informasikan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernapasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernapasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, mari kita lanjutkan perbincangan kita seputar anestesi ini seperti apa. Ini daftar pertanyaan saya masih banyak pemirsa ya. Nah, salah satunya pertanyaan saya ini adalah selain operasi dokter, apa sih kira-kira atau mungkin kondisi seperti apa yang mengharuskan pasien itu dianestesi? Ya, jadi selain operasi ada beberapa tindakan atau prosedur medis ya yang biasanya itu memerlukan pembiusan. Misalnya untuk operasi kolonoskopi atau endoskopi, peneropongan di peneropongan di lambung atau peneropongan di usus. Jadi dimasukkan kamera berupa kabel gitu untuk melihat dalamnya lambung itu seperti apa, penyakit atau apakah ada luka, apakah ada tumor di situ. Begitu juga dengan kolonoskopi, peneropongan di daerah usus untuk melihat apakah ada luka, ada tumor atau kelainan apapun yang ada di situ. Jadi prosedur-prosedur tindakan medis seperti itu kalau tidak diberikan obat anestesi, tidak dilakukan pembiusan ya pasti akan sakit ya, pasti akan menyakitkan. Jadi biasanya pada pasien-pasien seperti itu juga perlu dilakukan pembiusan untuk seperti itu. Atau misalnya pemeriksaan CT scan ya, CT scan kalau pada anak-anak ya, CT scan itu kan kita melakukan scanning ronsen di kepala. Betul. Tapi itu harus pasien harus masuk ke dalam sebuah lorong ya, alat CT scan yang berupa lorong gitu, sendirian di situ. Kalau anak-anak kan jelas balita takut, rewel, menangis, itu biasanya memerlukan pemberian. Kalau ini sebenarnya bukan anestesi sih, lebih tepatnya sedasi. Sedasi itu pemberian obat tidur saja. Jadi sama seperti bius total, tetapi obat yang diberikan itu obat tidur. Jadi pasien misalnya diberikan rangsang nyeri ya masih bisa merasa nyeri, tapi karena prosedur ini tidak menimbulkan nyeri sehingga obat-obat untuk menghilangkan nyeri tidak diperlukan di sini, hanya obat tidur saja. Oke. Itu, nah kalau berikan obat tidur kayak gitu apakah harus dengan izin atau dengan prosedur yang melakukan adalah dokter anestesi atau cukup dokter? Obat tidur itu biasanya obat tidur itu adalah obat penyerta dalam dalam pembiusan total. Jadi pasien-pasien ketika dilakukan pembiusan total itu secara otomatis obat tidur itu termasuk salah satu obat yang masuk menjadi bagian dari pembiusan total. Jadi pembiusan total itu pasien diberikan obat tidur dan untuk membuat jadi tidur dalam, pasien diberikan obat anestesi, obat bius ya, untuk membuat tidak merasakan nyeri seperti itu. Jadi obat tidur itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pembiusan total. Tapi kalau memang misalnya pada pasien-pasien yang tindakan CT scan tadi, obat tidur saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya yang saya sebut kolonoskopi tadi, kolonoskopi itu kan pasti memasukkan alat ke dalam dubur, itu kan pasti nyeri. Itu saya rasa kok perlu obat anestesi juga. Nah, yang melakukan tentu saja dokter spesialis anestesiologi, sama seperti pembiusan total.
bukan dokter atau bukan tenaga medis yang lainnya, bukan, gitu ya. Karena pasti ada kadar atau apa namanya jumlah yang harus diberikan. Yang pertama ada hitungan dosis yang harus diberikan sesuai dengan berat badan, usia, sesuai dengan penyakit penyerta. Betul. Yang kedua ada efek sampingnya yang harus kita atasi. Kalau efek samping itu terjadi, bagaimana penanganannya? Karena pemberian obat tidur itu kalau dilakukan tidak secara hati-hati tanpa tenaga yang memang ahli dalam mengatasi efek sampingannya dari obat tidur itu, ya bisa jadi membahayakan. Begitu. Untuk nyawanya? Untuk pasien, bukan. Jadi obat anestesi itu punya efek samping ya. Betul. Semua obat pasti punya efek samping ya. Anestesi jadi termasuk juga obat anestesi. Kalau anestesi lokal saya rasa ya efek samping yang paling sering muncul mungkin reaksi alergi kalau dia mungkin punya alergi ya. Kalau anestesi regional efek samping yang mungkin bisa muncul tergantung tempat penyuntikannya. Kalau regional di saraf tulang belakang, efek samping yang mungkin muncul menggigil atau mungkin mual seperti itu. Tapi kalau efek samping dari obat bius total itu mungkin yang harus lebih waspada ya, karena obat-obat bius total itu menghilangkan kesadaran. Jadi pasien dalam kondisi yang tidur dalam, bukan tidur biasa, tapi tidur yang tidur dalam banget gitu ya, sampai ngorok-ngorok gitu ya. Dimana pasien-pasien ketika kondisi tidur dalam ini cenderung untuk lidah itu akan menjadi lemas, bisa menutup saluran nafas. Begitu. Jadi kalau itu terjadi, ya ada penanganan khusus yang memang untuk mengamankan jalan nafas itu agar tidak sampai terjadi pembuntuan jalan nafas dari lidah yang lemas karena tidur dalam tadi, atau pasiennya muntah atau jadi banyak air liur karena efek samping dari pemberian obat anestesi tadi. Itu sangat beresiko untuk air liur atau muntah tadi masuk ke paru-paru, jadi menutup saluran nafas paru-paru, menimbulkan infeksi, jadi berbahaya, bahkan bisa berujung kematian kalau tidak diantisipasi. Nah, itulah tugasnya dokter anestesi itu, bukan cuma untuk memasukkan obat biusnya, tetapi untuk menjaga selama prosedur pembiusan itu, menjaga agar kondisi pasien tetap stabil, jalan nafasnya tetap terbuka, tidak tertutup oleh lidah yang lemas tadi, dan mencegah muntah, mencegah kalau ada cairan muntah atau cairan air liur agar tidak masuk menyumbat paru-paru, dan termasuk juga pada bagian akhir dari pembiusan total membangunkan kembali pasien yang sudah dibius total. Pasien yang sudah tidur dalam tadi bagaimana caranya membuat agar kembali bangun tanpa komplikasi. Ya, itulah tugasnya spesialis anestesi, bukan cuma untuk memasukkan obat, tapi selama prosedur pembiusan menjaga keamanan, keselamatan pasien sampai dengan bangun kembali. Apalagi kalau biusnya total ya dok. Itu harus lebih aware lagi nih si dokternya. Nah, tapi sebentar, karena tadi efek sampingnya berarti itu efek samping setiap pembiusan itu juga pasti berbeda-beda berarti kan ya. Jadi efek samping pembiusan itu tergantung jenis obat bius yang dimasukkan, tergantung lewat mana obat bius itu dimasukkan, begitu ya. Jadi itu berpengaruh ternyata. Ya, efek samping itu bisa muncul karena efek samping dari efek dari obatnya sendiri, atau karena efek yang timbul akibat apa yang dilakukan obat kepada tubuh. Jadi misalnya seperti ini. Kita memasukkan obat bius ya, efek samping dari yang pertama dari obat bius itu ya efek dari obat itu sendiri, misalnya alergi terhadap obat bius, itu bisa jadi salah satu efek samping, atau efek samping yang muncul akibat apa yang dilakukan obat bius itu ke dalam tubuh. Misalnya obat pembiusan regional saraf belakang itu kan akan membuat membuat saraf tidak bisa menyalurkan sinyal nyeri ke otak, terhenti di situ. Tetapi efek yang lain adalah membuat pembuluh darah di saraf yang terblok itu. Jadi misalnya yang terkena obat bius adalah dari perut ke bawah, jadi pembuluh darah dari perut ke bawah itu akan menjadi lebih membesar sebagai salah satu efek samping yang dari obat itu ke darah. Nah, ini efek dari obat ke darah ini bisa menimbulkan efek samping yang lain juga, misalnya pasien jadi menggigil, misalnya tekanan darahnya jadi turun. Jadi bukan efek langsung dari obat
seperti alergi gitu, tetapi efek yang muncul akibat apa yang terjadi ketika obat itu masuk ke pembuluh ke dalam tubuh, membuat perubahan-perubahan di dalam tubuh sehingga efek yang muncul di luar itu kedinginan, menggigil, atau tensinya turun, nadinya turun, seperti itu. Jadi macam-macam sekali, tergantung jenis obatnya juga. Obat pembiusan total pun banyak sekali macamnya dengan efek samping macam-macam. Itulah makanya tadi saya sebut pemilihan pembiusan itu sangat tergantung dengan pasien, terutama dengan penyakit penyerta. Jadi misalnya nih operasi berat mungkin atau ringan? Operasi yang memang mengharuskan untuk pembiusan total, misalnya operasi jantung atau operasi tumor tulang seperti itu. Itu pun juga jenis obatnya belum tentu sama. Operasinya sama, jenis obatnya sama-sama obat bius total, tapi jenis obat yang dipilih belum tentu sama karena tergantung penyakit penyertanya. Pada pasien-pasien dengan penyakit jantung misalnya, kita pasti akan memilih jenis obat bius total yang relatif aman, relatif efeknya tidak terlalu membebani jantung. Pada pasien-pasien dengan penyakit yang lain, misalnya dengan penyakit saraf misalnya, dengan penyakit saraf, kita memilih obat yang relatif tidak mengganggu otak, seperti itu. Jadi sangat beragam ya. Tapi kembali lagi pertimbangan utamanya obat apa yang dipilih, teknik pembiusan apa yang dipilih, itu faktor utama yang harus kita pikirkan adalah keamanan dan keselamatan untuk pasien. Mana yang paling aman, mana yang paling bisa menjamin keselamatan terhadap pasien, itu ya obat itu yang akan kita pilih, ya teknik pembiusan itu yang akan kita pilih untuk pasien. Tentu saja dengan penjelasan terlebih dahulu kepada pasien kenapa kita memilih, kenapa nanti atau operasi besok kenapa kita memilih teknik pembiusan seperti ini, kenapa kita tidak memilih yang ini, itu pasien akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga sebelum tindakan operasi pasien akan punya gambaran besok itu tindakan pembiusannya seperti apa yang mungkin terjadi kepada saya, dan efek sampingnya yang mungkin terjadi apa. Itu dijelaskan semuanya? Ya, dijelaskan di sebelum operasi, biasanya H-1 sebelum operasi. Jadi melalui sebuah kunjungan preoperasi ya, sebelum operasi sudah diperiksa dulu, ditentukan dulu pasien ini dengan resiko berat pembiusan atau resiko ringan atau resiko sedang, sehingga dari situ kita bisa menentukan nih obat anestesi apa, teknik pembiusan apa, kita jelaskan sekaligus ke pasien. Begitu pasien sudah paham, persetujuan untuk tindakan pembiusan. Pembiusan maksudnya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, dijawab singkat saja dokter. Apakah berarti dokter spesialis anestesi itu mengikuti prosedur operasi? Iya, harus. Nanti dilanjutkan lagi. Tahan dulu dokter. Nanti dilanjutkan supaya pemirsa penasaran kenapa kok dokter anestesi harus ikut selama prosedur operasi begitu ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar anestesi dalam perspektif awam bersama Dr. Nur Syamsul Qomarullah, SPAN, selaku dokter spesialis anestesi dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sebelum tutup segmen sebelumnya, saya sempat tanya kepada Dr. Samsu bahwa apakah dokter anestesi itu harus mengikuti prosedur pembedahan selama prosedur operasi begitu ya, dan ternyata dokter menjawab harus. Kenapa dokter? Kenapa kira-kira dokter? Harus, karena seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa tugas kami sebagai dokter ahli anestesi itu bukan cuma sekedar memasukkan obat bius, tapi menjaga pasien aman dari segala efek samping obat, dari segala hal-hal tidak terduga yang mungkin bisa terjadi. Dalam contoh misalnya dalam kasus operasi di kamar operasi ya, pasien kita berikan pembiusan total misalnya, setelah pasien kita berikan pembiusan total, ternyata ada setelah masuk obat tertentu, obat anti nyeri misalnya, ada reaksi alergi ternyata misalnya. Reaksi alergi itu kalau berat bisa sampai membuat jantung berhenti loh. Jadi itulah yang harus kita jaga, mengenali kondisi-kondisi berbahaya selama operasi. Ini ada reaksi alergi, tensinya turun nih. Terus bagaimana kita melakukan penanganan terhadap itu, membuat pasien tetap dalam kondisi aman. Atau misalnya lagi di tengah-tengah operasi ternyata perdarahannya banyak sekali, sehingga
membuat pasien dalam kondisi shock ya. Shock itu apa ya? Shock itu taruhlah karena perdarahannya banyak sehingga aliran darahnya darah dalam tubuh berkurang, sehingga aliran darah ke dalam tubuh-tubuh seluruh tubuh jadi berkurang, tensinya turun, nadinya jadi turun, denyut jantungnya jadi melemah. Nah, itu kan tugasnya ahli anestesi untuk melakukan pertolongan penyelamatan nyawa pada kasus-kasus seperti itu. Yang kedua itu, yang ketiga pada kasus pembiusan total, ya tentu jadi tugas dokter ahli anestesi juga untuk setelah selesai operasi bagaimana pasien bisa kembali bangun sadar dari pengaruh obat anestesi. Jadi dokter ahli anestesi itu tidak cuma sekedar mengikuti tapi menyiapkan, melakukan pembiusan sebelum operasi dimulai, mengikuti jalannya operasi, memberikan tindakan-tindakan pertolongan kegawat daruratan kalau itu terjadi di tengah-tengah operasi, dan sampai akhir membangunkan kembali pasien setelah operasi selesai, memastikan kondisinya kembali aman, sadar, dan siap untuk dipindahkan kembali ke ruangan. Begitu. Panjang sekali. Panjang ya. Saya prosedurnya ternyata yang harus dilakukan oleh dokter anestesi itu cukup complicated begitu, apalagi kalau operasinya adalah pembedahan yang cukup besar begitu ya dokter. Betul, ya. Kalau mungkin hanya untuk pembiusan regional mungkin efek samping dan resiko-resiko kemunculan masalah di tengah-tengah itu tidak seperti itu mungkin ya dokter ya. Iya, enaknya apa ya bahasa enaknya itu ya, keuntungannya kalau kita melakukan pembiusan regional itu pasien selama operasi masih sadar sehingga apa yang tadi saya bilang lidah jadi lemas, jadi jatuh menutupi saluran nafas itu tidak terjadi. Jadi pasien masih sadar, masih bisa bernafas dengan baik, masih kalau ada air liur masih bisa ditelan, dimuntahkan, atau mungkin ada batuk, dibatukkan seperti itu. Tapi bukan berarti pembiusan regional pasien harus selalu sadar ya. Misalnya ada pasien-pasien tertentu dengan pembiusan regional yang takut dengan suara-suara operasi, itu bisa ditambahkan obat tidur. Jadi dia dibiusnya pembiusan regional tetapi ditambahi obat tidur, pasien bisa operasi sambil dalam kondisi tertidur. Tapi kalau tidur kan bukan yang tidur dalam. Tapi itu jadi mengurangi keuntungan pembiusan regional tadi karena jadi masuk obat tidur. Jadi kita juga harus menjaga jalan nafasnya agar tidak sampai buntu, tertutup lidah seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan besar itu kalau pembiusan total itu dilakukan pada pasien-pasien yang beresiko, misalnya punya penyakit jantung seperti tadi, atau punya penyakit yang ginjal seperti itu kan tentu saja akan membuat kondisi pasien itu jadi lebih rentan terhadap efek samping obat. Jadi persiapannya harus lebih banyak, obat-obat kegawat daruratan harus kita siapkan lebih banyak lagi. Atau pada pasien-pasien yang mungkin akan mengalami kesulitan kalau misalnya diperlukan pemasangan alat bantu nafas untuk pembiusan dengan gas, itu persiapannya harus banyak, harus harus benar-benar dipersiapkan betul-betul, baru setelah semua persiapan baru proses pembiusan boleh dilakukan. Itu ternyata makanya kenapa kok proses operasi itu harus menunggu waktu dulu, karena ternyata persiapan untuk anestesinya ini sudah seperti ini begitu ya dok ya. Nggak segampang itu pemirsa. Karena biasanya pasti ada keluarga pasien ini nyapa toh ke operasi radang mulai jadi ya ini kok radang mulai pasti ada kayak gitu kan dok. Ternyata mungkin salah satu prosedur yang harus disiapkan adalah prosedur pembiusan seperti ini yang cukup panjang sekali prosesnya. Nah kalau tadi kan saya juga jadi kepikiran nih dok, prosedur pembiusan total itu apakah seluruh organ tubuh bisa berfungsi dengan normal atau tidak? Nah ini gimana nih dok? Ini sebagai orang awam yang tidak mengerti itu gimana dokter? Jadi sebagian besar obat pembiusan total, obat bius total itu akan mempengaruhi, memberikan efek kepada seluruh organ tubuh, memberikan efek kepada seluruh organ tubuh. Target utama kita adalah efeknya terhadap otak, di mana otak jadi tidak bisa memproses rangsangan nyeri seperti itu. Pasien menjadi tidak sadar, tidak bisa merasakan nyeri. Tapi tentu saja ada efek-efek lain karena itu obatnya masuk lewat darah ya. Tentu efek ke semua organ jadi ada. Kalau
dia masuk aliran darah, dia ke jantung, juga efeknya pasti akan sebagian besar akan menurunkan fungsi jantung. Jadi denyut jantungnya menurun, kekuatan otot jantungnya menurun. Kalau ke ginjal, dia juga pasti aliran darahnya ke ginjal juga menurun, menurunkan fungsi ginjal pada saat dalam pengaruh obat pembiusan total. Dalam paru-paru juga dia akan menurunkan pernafasan, laju pernafasan jadi turun, bahkan tidak jarang bisa nafasnya bisa jadi tidak ada, jadi tidak bernafas. Makanya itulah fungsinya dari dokter ahli anestesi untuk memastikan kalau memang tidak bernafas, ya ada prosedur pemberian nafas buatan agar tetap nafas terjaga. Jadi memang betul semua organ tubuh pasti akan terkena efek dari pembiusan total, tetapi tidak perlu khawatir karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum dilakukan pembiusan, semua obat-obat kegawat daruratan, semua alat kegawat daruratan itu sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga ketika misalnya terjadi efek pada jantung, tekanan darahnya turun, nadinya turun, sudah ada di situ obat pertolongan gawat darurat untuk meningkatkan kembali tekanan darahnya seperti apa, sehingga menjaga agar pasien tidak sampai berada dalam kondisi berbahaya akibat pemberian obat bius tadi. Oke, ini ya itu adalah tugas dari dokter ahli anestesi begitu ya dokter ya. Nah kalau itu berarti adalah hal-hal yang harus disiapkan oleh dokter spesialis anestesi berarti ya dok ya, sebelum melakukan tindakan operasi atau proses pembiusan berarti ya. Betul. Nah kalau untuk yang harus dipersiapkan oleh pasien nih kira-kira apakah harus puasa atau bagaimana? Nah itu bagaimana sebelum proses pembiusan ini berlangsung? Iya, jadi untuk persiapan yang perlu dilakukan pasien itu pada umumnya adalah persiapan untuk pembiusan total ya biasanya ya. Kalau pembiusan dan pembiusan regional di saraf tulang belakang. Kalau untuk pembiusan lokal biasanya tanpa persiapan apa-apa sudah bisa. Kita kena pisau langsung pada saat itu juga ke UGD dilakukan pembiusan lokal pada saat itu juga nggak apa-apa. Tidak perlu persiapan khusus karena biasanya tidak ada efek khusus yang akan terjadi dari pembiusan lokal itu. Lain halnya dengan pembiusan total atau pembiusan regional ya. Jadi itu biasanya persiapan yang utama itu adalah puasa, terus pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, dan juga pemeriksaan fisik ya. Jadi perlunya hal-hal itu, pemeriksaan darah, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan fisik itu adalah agar kami dokter spesialis anestesi bisa mengklasifikasikan pasien-pasien ini, oh pasien ini dengan penyakit jantung, pasien ini tidak ada penyakit penyerta, oh pasien ini sehat, sehingga sehat tanpa penyakit penyerta, sehingga kami bisa mengklasifikasikan bahwa pasien ini dengan resiko tinggi untuk pembiusan, dengan resiko sedang, dengan resiko rendah untuk pembiusan, sehingga persiapan akan menjadi lebih baik. Yang kedua, puasa. Kenapa harus puasa? Karena seperti yang saya bilang tadi ya, ketika pasien dalam kondisi tidak sadar karena obat bius, itu refleks-refleks di tubuh itu juga akan hilang. Termasuk salah satu refleks yang penting itu adalah refleks batuk dan refleks menelan, begitu ya. Refleks batuk dan refleks menelan itu penting untuk proteksi tubuh terhadap cairan atau makanan yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi ketika kita lakukan pembiusan total dan lambung banyak isinya, pasien baru makan bakso, pasien baru makan soto, kita lakukan pembiusan total, itu sangat beresiko untuk pasien muntah. Ketika pasien muntah, di mana tidak ada refleks untuk menelan, tidak ada refleks untuk batuk karena pasien sudah dalam kondisi terkena obat bius, muntah atau cairan itu bisa masuk ke paru-paru, menyumbat paru-paru, bisa berbahaya, bahkan bisa mematikan. Ya, jadi fungsinya puasa itu untuk membuat lambung dalam kondisi kosong sehingga minim untuk terjadinya muntah. Begitu. Oke, nah ini jadi catatan nih untuk pemirsa mungkin ya, yang kerabatnya mungkin hendak melakukan operasi atau apa begitu ya, dan dikasih tahu untuk puasa, nah itu harus ditaati. Harus benar-benar ditaati anjuran puasa. Karena ada tujuannya pemirsa, nggak cuma sekedar puasa karena mau operasi, bukan, tapi karena ada tujuannya pemirsa ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter perbincangan kita seputar anestesi ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar anestesi dalam perspektif awam bersama Dr. Samsu dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan menyapa dokter spesialis anestesi kita pada pagi hari ini, kembali saya ingin informasikan kepada pemirsa yang di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, karena sudah di segmen terakhir, tapi masih banyak pertanyaan juga nih dokter. Nah ini mungkin tadi yang tiba-tiba muncul juga sebenarnya dokter. Kalau misalkan tadi kan dokter mention kalau misalkan ketika pasien dalam kondisi pembiusan total, itu kan dokter juga ada tugas untuk membangunkan nih. Iya, nah, betul. Itu membangunkannya itu gimana tuh dokter? Maksudnya ditunggu sampai sebangunnya atau bagaimana kira-kira? Dan mungkin apakah itu juga termasuk mungkin berapa lama begitu biasanya efek bius tersebut hilang pada pasien gitu, kira-kira seperti apa? Silahkan dokter. Ya, jadi semua obat bius itu masing-masing punya karakteristiknya sendiri, termasuk salah satu karakteristik yang kita sebagai dokter ahli anestesi wajib jadi perhatian adalah karakteristik tentang durasi. Jadi berapa lama sih obat anestesi, obat bius A ini durasinya kalau kita berikan, obat bius B ini berapa lama sih durasinya kalau kita berikan. Itu akan penting dalam kaitannya dengan kalau dalam konteks pembiusan umum, dalam kaitannya dengan ketika pasien sudah operasi sudah selesai, sudah waktunya untuk pasien nanti harus bangun. Jadi timing untuk kita memasukkan obat-obat anestesi atau obat-obat penunjang anestesi lainnya itu menjadi penting di situ. Pada prinsipnya ketika obat bius itu dihentikan, tinggal menunggu waktu saja untuk efek obat bius itu hilang, obat itu diurai atau di metabolisme tubuh sehingga obatnya habis, sehingga efeknya akan hilang. Tetapi dalam proses menunggu obat hilang itu yang patut diwaspadai adalah ketika ada fase perpindahan dari pasien tidur dalam ke dalam fase bangun, itu biasanya ada fase antara bangun dan tidur, itu kalau kita sebut itu fase emergency ya. Itu biasanya rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita tidak melakukan pengawasan ketat, sehingga misalnya pasien ketika dia masih dalam kondisi antara bangun dengan sadar. Itu dia menjadi gelisah, biasanya ketakutan, gelisah, dia menjadi refleks-refleksnya belum bisa dikontrol, dia menjadi menarik infus, mencabut semua alat yang ada terpasang di tubuhnya. Jadi itulah perlunya kita tetap menjaga selama fase peralihan dari terbius menjadi bangun itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu sambil menjaga seperti yang saya bilang tadi, jalan nafasnya tetap terjaga bagus, tidak tertutup liur, tidak tertutup lidah, seperti itu. Jadi berapa lama waktunya pasien bisa bangun? Ini jawabannya juga sangat tidak akan memuaskan ya, karena tidak bisa ditentukan secara pasti 5 menit, 10 menit. Semua dengan tergantung dengan kondisi, tergantung obat yang digunakan dan tergantung kondisi pasien juga. Pada pasien-pasien tertentu bisa jadi obat yang biasanya efeknya akan hilang dalam 15 menit, pada pasien dengan gangguan ginjal misalnya itu bisa jadi memanjang, bisa jadi 30 menit misalnya. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya obat itu selama tidak ada penyulit di pasien tersebut, pada prinsipnya obat itu akan hilang sesuai dengan teorinya. Jadi misalnya biasanya kalau pengalaman ya, ini bukan teori ya, ini pengalaman dari biasanya pembiusan total yang kami lakukan. Itu setelah obat bius dihentikan, pasien kami kirim ke ruang pemulihan, ya menunggu 15 menit, 10 menit, 15 menit pasien sudah mulai bangun. Kita jaga bangunnya agar tetap baik, tidak ada permasalahan di situ sampai benar-benar bangun sadar baik. Kita tunggu tanda-tanda vitalnya baik, baru setelah itu boleh pindah ke ruangan. Jadi bermacam-macam. Biasanya kalau pembiusan total 15 sampai 20 menit setelah obat bius dihentikan sudah bisa mulai bangun. Walaupun mungkin bangun masih
dengan mengantuk, bisa bangun kalau dibangunkan tapi masih cenderung mengantuk, ya it's okay. Itu tinggal menunggu proses sampai bisa menjadi benar-benar pulih total. Lain lagi dengan pembiusan regional saraf belakang misalnya, itu kan efek yang biasanya pasien tidak nyaman itu kan karena efek kaki tidak bisa digerakkan ya. Betul. Berapa lama ini akan hilang? Sekali lagi itu tergantung dari obat yang dipakai, jenis obat yang dipakai. Untuk operasi ya, untuk operasi-operasi yang sebentar saja kita bisa memilih obat yang efeknya 1 jam sudah hilang misalnya. Tapi untuk operasi yang lebih lama kita pilih obat jenis lain yang mungkin 2 atau 3 jam baru hilang. Ya, jadi biasanya sih rata-rata ya 2 jam 3 jam gitu sudah hilang efeknya. Nah, ketika efek obat ini hilang, otomatis kan bekas-bekas sayatan operasi akan menjadi terasa nyeri lagi ya, karena efek obat biusnya hilang. Nah, tidak perlu terlalu khawatir karena sebelum efek obat bius ini hilang, kami pasti akan memberikan obat-obat suntikan untuk pereda nyeri. Sehingga ketika nanti obat bius itu sudah benar-benar hilang, nyeri yang ditimbulkan pasca operasi itu menjadi lebih terkontrol, bukan dalam bentuk nyeri yang berat, tapi nyeri yang ringan saja. Meskipun tidak mungkin hilang. Kalau mau menghilangkan nyeri total pasca operasi ya dibius lagi. Tapi kan nggak mungkin ya, sudah selesai operasi. Sehingga untuk mengantisipasinya kita pastikan sebelum efek obat bius itu hilang, kami sudah memasukkan obat-obat anti nyeri, sehingga ketika nanti efek obat bius hilang, nyeri yang dirasakan pasca operasi itu dalam level yang terkontrol menjadi nyeri ringan yang masih bisa ditoleransi oleh pasien. Intinya yaitu tadi nggak bisa diprediksi berapa lama efek bius ini terjadi begitu ya, dan juga kapan kira-kira pasien bangun, tapi yang pasti selama proses pembiusan dan sampai nanti selesai, dokter anestesi itu selalu siaga untuk memastikan kondisi pasien sadar kembali, sehat kembali, dan stabil kembali. Ini mungkin pertanyaan terakhir, boleh dijawab singkat saja dokter. Jika pasien sudah dibius gitu, udah pasca pembiusan gitu, ada nggak sih ketentuan makan atau minuman yang bisa mereka konsumsi, atau gak apa-apa makan apa aja boleh, apa aja boleh, atau bagaimana kira-kira? Singkat saja dokter, silakan. Ini yang ada paradigma lama ya, yang dulu pada pasien itu biasanya menunggu kentut ya. Sebelum kentut belum boleh makan. Jadi kentut itu kan sebenarnya sebuah tanda kasar ya dari luar tubuh bahwa usus itu sudah berfungsi kembali. Jadi semua obat bius yang kita masukkan itu pasti akan mempengaruhi gerakan usus juga. Betul. Pasien akan boleh makan atau minum setelah gerakan usus itu pulih. Kapan pulihnya? Tergantung jenis operasinya juga, tergantung obat bius yang dipakai juga. Pada umumnya sekarang tidak perlu lagi menunggu kentut datang untuk pasien bisa mulai minum atau makan ya. Kalau operasi-operasi selain operasi usus ya, kalau operasi usus nanti khusus ya, sesuai ya, itu pembahasan yang lebih panjang lagi ya. Operasi-operasi yang lain selain operasi bedah usus itu pada umumnya 2-3 jam sudah diberi kesempatan untuk minum sedikit-sedikit. Minum sedikit-sedikit. Jika minum sedikit-sedikit tidak ada tanda gangguan usus, minum itu bisa ditoleransi oleh saluran cerna. Apa itu tandanya bisa ditoleransi? Setelah minum sedikit tidak muntah, tidak nyeri perut, tidak menjadi mual hebat, berarti usus bisa mentoleransi masuknya makanan. Bisa dicoba lagi dengan konsistensi yang lebih padat, misalnya makan bubur sedikit-sedikit. Kita awasi lagi, oh ternyata bisa ditoleransi, ya sudah, berarti silakan ditambahi lagi porsinya, ditambahi lagi kepadatannya, seperti itu. Jadi bertahap, bisa dimulai 2-3 jam setelah operasi selesai. Dengan syarat pasien sudah harus sadar baik, bisa menerima perintah, sudah ada refleks batuk, refleks menelan ya, seperti itu. Kalau pasien masih belum sadar baik walaupun sudah 4 jam ya jangan diberi makan minum. Jangan langsung makan seblak ya pemirsa ya. Oke. Dokter, ini mungkin karena sudah di segmen terakhir ini, mau kita tutup nih acara kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini, atau di luar tema masih seputar anestesi, boleh silahkan dokter. Ya, anestesi pembiusan ya. Jadi kalau saya sebagai dokter ahli anestesi sih, harapan saya dengan masyarakat lebih paham tentang pembiusan dari sisi awam, itu ketakutan dengan mitos-mitos pembiusan itu jadi hilang. Misalnya kalau pasien dibius dia tidak akan bisa bangun lagi, seterusnya misalnya. Itu masih ada mitos-mitos seperti itu ya. Itu mitos-mitos itu jadi hilang, jadi pasien tidak perlu terlalu takut untuk
dilakukan operasi karena akan dilakukan pembiusan, sehingga selama operasi tidak nyeri, tidak perlu khawatir dengan terlalu berlebihan dengan pembiusan, karena semua prosedur pembiusan itu baru boleh dilakukan setelah dipastikan semuanya aman, dipastikan obat-obat dan alat-alat kegawatan siap, sehingga kalaupun ada efek samping itu penanganannya akan cepat, dan dipastikan juga bahwa akan tetap dijaga sampai benar-benar pulih bangun dari pembiusan. Seperti itu ya. Sudah cukup, dokter? Sudah cukup saya rasa ya. Yang paling utama adalah untuk merubah paradigma di masyarakat nih tentu saja, supaya pembiusan ini nggak jadi jahat banget gitu ya. Karena pastinya seperti tadi juga yang sudah dokter sampaikan bahwa di awal sebelum dilakukan pembiusan atau dilakukan operasi itu pasti diinformasikan terlebih dahulu nih kepada pasien seperti apa, dan ternyata selama proses pembiusan itu berlangsung diawasi oleh dokter spesialis anestesi dari awal sampai sadar, dari masih sadar pertama sebelum dibius sampai sadar sesudah dibius. Ya, terima kasih banyak Dokter sama-sama. Samsu untuk informasinya, untuk edukasinya kepada masyarakat. Mungkin di lain sesi kita bisa bahas lebih panjang lagi seputar anestesi ya. Karena ternyata materinya cukup menarik sekali untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini tadi ya, sudah mendengarkan kuliah umum dari Dokter Samsu. Semoga bermanfaat informasinya. Saya Agni Saraswati bersama Dokter Samsu dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas.